Eh, Anak-anak kelas 11 kuliner B, ya kita sebelum mulai pelajaran silahkan dirapikan dulu tempat duduknya, segala sesuatu yang ada di meja. Handphone boleh disimpan yang ada lacinya, kalau nggak ada lacinya boleh taruh di sebelah samping ya. Yanto kok nggak bawa buku? Bawa nggak? Bawa, oke, sip. Oke, sudah rapi, ada. Oke, nanti sama sekalian kalau pas istirahat sekalian dibuang ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Masih semangat semuanya? Masih. Wah, semangat kok, amin. Ya, di tengah pembelajaran, di tengah kesibukan-kesibukan kalian di malam hari, ada yang lihat porkal, ada yang masak, ada yang main, ada yang belajar. Wah, luar biasa. Tapi pokoknya semangat sekolah itu tidak boleh kalah dengan semangat yang lain-lainnya. Kenapa? Karena sekolah itu menjadi salah satu sarana untuk kita belajar mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Baiklah, hari ini kita akan belajar seperti biasanya dan kita akan masuk pada bab baru. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang menghindari bullying, wah, sekarang kita akan belajar bab baru. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Mas Ahmad. Nah, Ahmad. Mas Ahmad, minta tolong dipimpin kita berdoa bersama surat Al-Fatihah dan kemudian surat Al-Ikhlas. Silakan. Mari teman-teman. Kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, semoga dengan doa kita tadi belajar kita pada pagi hari ini dilancarkan. Amin. Baik, masih semangat semuanya? Kalau masih semangat, oke, saya akan minta kalian untuk berdiri sejenak. Ya, 1, 2, 3. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan tes fokus dulu, konsentrasi kalian. Yaitu kita akan main sikut, sekat, dan sakit. Dan terakhir nanti ada sikatnya. Ya, walaupun nggak ada sikat beneran ya. Caranya seperti ini, silakan berpasangan, boleh per meja, atau yang bertiga, nggak apa-apa, boleh bertiga. Saat taruh satu pulpen atau pensil atau barang yang mudah lah, jangan handphone, nanti tidak jatuh. Kunci motor boleh ya. Caranya seperti ini, konsentrasi. Kalau saya bilang sikut, pegang sikutnya masing-masing. Oh, seperti ini. Kalau saya bilang sekat, semuanya begini. Kalau saya bilang sakit, pegang perutnya. Kalau saya bilang sikat, baru cepet-cepetan ambil pulpen. Bisa ya? Oke, baik. Kita tes dulu, gladi kotor. 1. Sudah, jangan ramai. Kata-katanya yang bagus, Mas. Ya, kata-katanya yang bagus. Nggak boleh bicara yang buruk-buruk ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Konsentrasi. Sikut. Sakit, sekat, ya.
Konsentrasi Yanto. Oke. Sikut. Sekat. Sikut. Sikat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang khutbah tadi. Nah, sebelumnya Bapak akan tanya, kalian kan sudah sering mengikuti sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau di sini kan perempuan juga ikut sholat Jumat, latihan saja. Nah, yang laki-laki ada bahkan di kelas ini yang sudah menjadi khotib. Nah, luar biasa, Mas Ardan ya. Dalam mimpinya kemarin, enggak apa-apa. Tapi semoga jadi khotib betul-betul, ya kan? Amin. Ya, ada yang sudah menjadi khotib. Baik, nah ternyata orang khutbah itu nggak asal khutbah. Nah sekarang apa yang kalian ketahui tentang khutbah Jumat? Sobarnas. Dua kali khutbah. Oke, khutbah yang disampaikan pada hari Jumat dengan 2 kali khutbah. Oke, siapa itu khotib? Mbak Reni, Rena, kembar sih. Khotib itu siapa? Yang menyampaikan khutbah. Oke, luar biasa. Nah, jadi itu ya. Ada yang tahu nggak syarat dan rukunnya menjadi khotib dalam menyampaikan khutbah? Oh iya, Islam jelas. Laki-laki, Islam, balik. Oke, berarti yang tahu karena sudah memperhatikan. Nah, kita akan lebih mendalami lagi apa saja syarat sah khutbah, kemudian bagaimana rukun berkhutbah, sunnah berkhutbah dan lain sebagainya. Dan nanti proyek kita pada kali ini, ya kan, harus ada dari kalian yang bisa. Nanti kelompok dulu ya, kelompok dulu membuat naskah khutbah, kerangka khutbah, naskah khutbah yang bagus. Berkelompok nanti tunjuk 1 orang untuk bisa maju ke depan menyampaikan khutbah. Kita akan lihat. Oke. Ya. Baik, kita mulai. Oke, kita akan belajar dulu yang pertama tentang syarat sah khutbah. Jadi biar khutbah itu sah, ya itu ada syaratnya. Yang pertama, tolong dibacakan Mbak Uti. Dilaksanakan saat sudah masuk waktu zuhur. 2, khutbah dilakukan dengan berdiri. 3, ada dudukan di antara 2 khutbah. Dudukan, ada duduk, nggak ada kannya. Ada duduk di antara. 4, khutbah harus terdengar jelas. 5, tertib. Oke, jadi dilaksanakan saat sudah masuk sholat duhur ya, waktu duhur. Itu baru sah dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian khutbah dilakukan dengan berdiri. Pak, bagaimana kalau memang misalkan, Mbak nanti dulu. Nah, kalau misalkan ada khotib yang nggak bisa berdiri karena suatu hal, ya, maka boleh dengan duduk. Tapi biasanya banyaklah khotib di Indonesia ini tidak kekurangan. Misalkan nanti di suatu tempat, kalau memang harus nggak bisa berdiri dan khotibnya terbatas, ya sudah boleh duduk. Tapi pada dasarnya harus berdiri. Ada duduk di antara 2 khutbah dan kemudian harus terdengar jelas. Sekarang sudah menggunakan mikrofon, ya, dan juga nanti ada tertib, tidak boleh tertukar-tukar. Nanti ada rukunnya seperti itu. Oke, yang kedua adalah syarat khutbah. Tadi sudah dijelaskan, Mas Sobarnas tadi juga bilang, terus Mas Adit tadi juga menyampaikan. Yang pertama apa, Mas Yanto? Islam. Oke. Kedua, khotib juga harus orang laki. Kemudian yang ketiga, balik. Balik itu sudah mencapai umurnya. Kalau sahadat boleh nggak jadi khotib? Boleh. Umurnya berapa? 18. Oh, ini umur 35 boleh kayak sahadat itu boleh. Ya, 16, 17 itu sekarang sudah balik. Tapi nanti dulu kita lihat memiliki pengetahuan agama yang luas. Nah, itu salah satunya. Kalau masih umur 20 tahun tapi merasa ilmu agamanya belum bagus, maka dahulukan yang lebih mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama. Suci dari hadas, pakaiannya, tempatnya, dirinya, badannya, itu sudah harus suci dari hadas. Kemudian berdiri ketika berkhutbah dan mengetahui syarat dan rukun khutbah. Nah, rukun khutbah ada apa saja? Nih, kita tampilkan. 1, menyampaikan pujian kepada Allah, membaca salawat Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Boleh seperti itu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Boleh seperti itu.
kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian berwasiat, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kecerit. Hadirin yang berbahaya, jangan. Nanti lari semua. Hadirin yang berbahagia, ya kan? Boleh. Sapaannya boleh seperti itu. Ya, takwa. Khatib berwasiat takwa kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian menyampaikan satu atau beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis boleh. Kalau ulama boleh, tapi yang wajib adalah satu atau dua atau beberapa dari ayat Al-Quran. Dan kemudian yang terakhir adalah berdoa pada khutbah yang kedua. Baik, setelah ini silahkan kalian buat kelompok. Saya buatkan atau bikin sendiri? Buatkan aja ya, biar cepat ya. Berhitung sampai 4, nanti biar isinya 55. Oh, pintar Mas Haji. Makasih Mas Haji. Baik, setelah ini silahkan tugasnya adalah pertama, kalian merumuskan judul, ya kan? Kan tadi sudah tahu tuh bagaimana tuh kita harus menyampaikan khutbah. Buat judul khutbah Jumat yang singkat saja, boleh nanti cari dari referensi buku, internet dan lain sebagainya, boleh. Kemudian yang kedua, tentukan kerangka ya untuk khutbah itu yang bagaimana ya. Jangan lupa ayatnya satu minimal ya disisipkan. Kemudian tadi ada mukadimah dan lain sebagainya. Nah, itu jangan lupa juga disisipkan ya. Nanti kemudian tunjuk satu orang di antara kalian. Wah, bisa Mas Sobarnas, bisa Mas Ahmad, bisa yang laki-laki. Ini kelompok berapa? 3. Bisa Mas Adit, bisa kelompok 4. Itu Mas ikut mana? Sahadan 3. Oh ya, bisa Mas Sahadan atau bisa Mas Ardan. Nah, boleh nanti tunjuk satu kelompoknya untuk bisa menyampaikan khutbah di depan. Baik, setelah 10 menit kalian berdiskusi, sekarang waktunya untuk maju. Siapa kira-kira? Ada yang mau menawarkan diri? Maju Pak, kelompok saya siap gitu. Mas Haji mau hilang. Oh, nih, Mas Haji mau maju? Gimana? Beranilah. Oke. Saya akan tunjuk satu di antara kalian. Pokoknya harus siap, mau nggak mau siap. Oke. Masa ukti, laki-laki ukti. Kok ukti terus? Baik, Yogi. Weh, siap? Oh, udah langsung berdiri berarti siap. Oke. Yuk, saya siapkan ininya. Kursi. Karena ada 2 khutbah. Kita lihat. Hah? Oh, nanti salam, kemudian saya akan adzan sebentar. Kemudian nanti biar dia praktek sedikit. Oke ya. Coba silahkan sekarang salam dulu, kemudian nanti duduk, kemudian baru mulai khutbah. Silahkan dimulai. Ini udah khutbah Jumat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, salamnya berdiri apa duduk Mas? Lupa dia. Nggak apa-apa, namanya juga latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, setelah itu adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Terus, silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Oke, berarti bagus ya. Nah, oke. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Yogi. Silakan kembali ke teman. Baik, kira-kira tadi kan sudah pada dinilai. Sudah dinilai belum? Sudah ya? Sudah. Baik, kira-kira nilainya dari 80 sampai 100, kira-kira nilainya berapa? 100. Wah, yang benar. Wah, kelompok ya, oke 90. Kelompok ini 90. Kelompok 1 kira-kira kasih nilai berapa? 40. Oh, 90. 90 kelompok 2. 92. Oke lah, kelompok 3. 95. Oke, nilainya bagus-bagus semua. Kalau nilainya ada yang ngasih nilai yang buruk, kelompok itu suruh maju.
Ya kan? Oke, baiklah. Itu tadi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak juga menyampaikan nanti akan ada LKPD, lembar kerja peserta didik seperti biasanya. Silahkan diisi. Kita akan lihat lembar kerjanya pada kesempatan yang akan datang. Jadi sejauh mana sih kalian mendalami materi tentang khutbah Jumat ini, ya. Dan jangan lupa tadi lembar diskusinya bisa dikumpulkan, lembar diskusi khutbah tadi bisa dikumpulkan berikut juga dengan form nilainya. Form nilainya dikumpulkan dan juga lembar diskusi tadi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa perbanyak belajar, ya, perbanyak belajar, diingat terus materi-materi yang kita pelajari di sekolah. Kemudian khutbah ini merupakan bagian dari tabligh. Tabligh itu adalah, Mas Aji, tabligh adalah menyampaikan, dan menyampaikan itu adalah sifat wajibnya Rasulullah. Kalau kita umatnya Rasulullah, berarti kita juga harus meneladani beliau, yaitu dengan menyampaikan. Menyampaikan apa? Balik minni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Jadi biar apa? Syiarnya Islam itu luar biasa, bisa meluas, dan itu juga tentu saja mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga untuk agama kita juga. Oke ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kira-kira senang nggak kita belajar ini? Senang. Belajar tentang apa kita hari ini? Khutbah. Baik. Ya, terima kasih. Kalau nanti ada kekurangan atau kalian ingin sesuatu dari Bapak biar bisa disampaikan, bisa bisa untuk meningkatkan pembelajaran kita, bisa disampaikan langsung, boleh lewat WA, boleh. Baiklah, kita tutup dengan melafadzkan alhamdulillah bersama-sama. Baik, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Semoga sehat selalu dan sukses menggapai cita-cita masing-masing. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.